saya Donatus Marsiani, NIM 952021871. Saya mahasiswa dalam jabatan Angkatan 4 di LPTK Universitas Kristen Satya Wacana. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melakukan praktek pembelajaran UKIN pada sekolah saya, SMK Negeri 1 Borong, siswa kelas 10 TKJ. Selamat siang, selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ya, tetap semangat ya. Untuk mengikuti pelajaran hari ini. Jadi saya harap kalian bisa mengikuti pelajaran hari ini sampai akhir ya. Nah, oke. Ketua kelas, silakan pimpin kita dalam doa mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini. Ya, terima kasih Ketua. Ya, sebelum kita lanjut, Bapak akan mengambil absensi dulu. Silakan duduk, anak-anak. Ada yang hari ini tidak hadir? Oke, terima kasih. Kalau gitu, saya tidak usah mengabsen satu-satu. Bapak akan menghimbau kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Ada yang tidak pakai masker? Nah, masker itu digunakan tetap memperhatikan protokol kesehatan, ya. Kemudian untuk tetap menjaga jarak. Kemudian yang berikut adalah kita berada di lab, ya. Lab yang notabene lab ini akan digunakan oleh semua siswa. Bapak harap kalian tetap menjaga kebersihan lab, menjaga peralatan yang ada di dalam sini supaya tetap aman. Jadi karena digunakan oleh semua siswa. Itu beberapa hal yang Bapak sampaikan. Yang kita pelajari hari ini adalah tentang menginstalasi sistem operasi pada komputer. Ada yang pernah menginstalasi sistem operasi? Oh, belum. Ya, kalau belum, anak-anak ini akan mempelajari bagaimana proses menginstalasi sistem operasi pada komputer. Nanti kita akan menginstalasi sistem operasi Windows 10. Sebelum kita lanjut ke materi ini, Bapak akan mereview materi yang kita pelajari minggu kemarin, karena ada kaitannya dengan materi yang kita pelajari hari ini. Minggu kemarin kita mempelajari tentang apa? Ya, Kalbito. Mengecek perakitan komputer atau mendeteksi permasalahan pada perakitan komputer. Ya, mengecek permasalahan perakitan komputer. Ya, oke, saya tanya, kira-kira peralatan apa yang kalian gunakan untuk merakit komputer? Ya, apa saja? Harddisk, ada yang lagi yang lain? Ya. Ada RAM, apa lagi? Ya. Prosesor, apa lagi? Ya. Power supply. Ya, itu semua adalah komponen yang kita gunakan dalam merakit komputer. Ya, kali ini kita akan mempelajari bagaimana menginstalasi sistem operasinya.
Karena prosesnya setelah kita merakit, kita akan menginstalasi sistem operasinya. Oke, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang KD yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, menginstalasi sistem operasi. Kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini adalah menerapkan instalasi sistem operasi. Kemudian keterampilannya menginstalasi sistem operasi. Indikator pencapaian dari kompetensi ini, jadi peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis sistem operasi berbasis GUI. Kemudian peserta didik mampu menginstalasi sistem operasi Windows 10 pada komputer. Keterampilannya, peserta didik mampu menguji instalasi sistem operasi berbasis GUI. Peserta didik mampu menunjukkan atau menyajikan hasil sistem operasi Windows 10. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis sistem operasi. Kemudian peserta didik mampu menginstalasi sistem operasi Windows 10. Peserta didik mampu menguji instalasinya. Kemudian peserta didik mampu menyajikan instalasi sistem operasi Windows 10. Penilaian yang dinilai itu bukan hanya pengetahuan dan keterampilan, tapi sikap. Oke, sebelum kita melanjutkan materi ini, kemarin Bapak sudah share materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi saya kasih kesempatan kepada kalian 5 menit untuk membaca materi yang Bapak sudah share lewat WA group kalian. Ya, silakan. Silakan. Ya, sudah dibaca? Ya. Sekarang kalian silakan mengerjakan soal yang sudah Bapak berikan. Waktunya 5 menit ya. Silakan. Sudah anak-anak? Ya, kalau sudah dikumpulkan di depan. Silakan. Sudah selesai semua? Adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari kalian pernah mengalami masalah saat menggunakan komputer? Ada? Bro, Ya, kan itu. terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak. Saat itu laptop saya menggunakan Windows 10. Suatu kali saat saya menyalakan, hanya logo Windows 10 saja yang muncul. Saya biarkan sampai 10 menit, tapi tetap saja, Pak. Itu kira-kira masalahnya seperti apa, Pak? Ya, setelah komputer setelah dibuka, jadi menggunakan sistem operasinya tadi menggunakan Windows 10. Kemudian setelah didiamkan 10 menit tidak mengalami perubahan. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Kenapa laptop saya kalau membuka video audionya tidak kedengaran? Audionya tidak kedengaran. Permasalahan itu bisa diatasi seperti yang disampaikan tadi. Jadi cara yang paling tepat adalah dengan menginstal ulang. Jadi yang install ulang itu adalah sistem operasinya. Karena sistem operasi itu, apalagi sistem operasi yang berbasis GUI, rentan sekali terkena virus, yang namanya virus. Apalagi kalau sering berhubungan dengan internet. Dan itu bisa diatasi dengan menginstal ulang sistem operasinya.
yaitu permasalahan. Kemudian audionya, audio tadi mungkin driver audionya belum diinstal, atau mungkin karena hardware-nya tidak cocok dengan sistem operasinya, maka prosesnya kita bisa menginstal ulang sistem operasinya. Sekarang kita akan mempelajari apa itu sistem operasi. Jadi sistem operasi itu adalah operasi dasar yang ada pada komputer. Jadi setelah kita merakit, maka proses selanjutnya adalah kita menginstal sistem operasinya. Fungsi daripada sistem operasi, yang pertama fungsinya adalah sebagai pengatur hardware. Jadi dia software sistem operasi itu nanti yang mengatur perangkat kelas. Yang berikut menjalankan perintah dasar pada komputer. Jadi sebagai dasar untuk aplikasi-aplikasi lainnya. Jadi setelah sistem operasi ada, baru kita bisa menginstal aplikasi-aplikasi seperti ya untuk foto, Photoshop. Kemudian mengorganisir dan mengatur berbagai macam aplikasi. Ya, seperti yang tadi Bapak sudah sampaikan. Jadi dia akan mengontrol aplikasi. Sistem operasi ada dua jenis. Yang pertama adalah sistem operasi berbasis teks atau command line interface. Jadi sistem operasi ini untuk menjalankannya kita memasukkan perintah-perintah. Operasi ini mungkin tidak terlalu familiar bagi kita karena hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menggunakan DOS, Linux. Jadi nanti mungkin bagi kita yang awam ini akan susah untuk mengoperasikan. Yang berikut adalah graphic user interface atau berbasis GUI. Jadi untuk komunikasi dengan pengguna itu berupa grafik. Ya, contohnya tadi Windows, jadi logonya nanti seperti ini. Sistem operasi Windows itu setiap tahun pasti mengalami perubahan. Tantangannya kita harus mengikuti perkembangan daripada sistem operasi. Oke, di sini saya akan tunjukkan ya perkembangan dari sistem operasi Windows. Jadi ada Windows 1 tahun 1985, kemudian Windows 2 tahun 87, Windows 3 tahun 90, kemudian Windows 95 itu tahun 95, kemudian ada Windows 98, ada Windows Millennium 2000, ya. Kemudian ada Windows XP tahun 2006, kemudian ada Windows 7. Windows 7 masih ada yang masih gunakan sampai sekarang. Ya, Windows 8 itu tahun 2012. Ya, karena di tahun yang sama ada Windows 10. Nah, itu yang kita pelajari hari ini. Kemudian masih ada lagi di atas Windows 10, Windows 11. Ya, Windows 11 ini karena masih baru. Ya, masih baru dirilis tahun 2021, sehingga mungkin belum familiar. Saya saja belum menggunakan. Ini perkembangan daripada sistem operasi Windows. Ya, sekarang bagaimana cara menginstal sistem operasi Windows ke komputer? Ya, nanti Bapak akan memperlihatkan video. Jadi metode yang kita gunakan, dan kita tidak menginstal ulang komputer yang ada, tetapi kita menginstalnya dengan menggunakan metode virtualisasi. Sebelum kita mengerjakan, jadi Bapak akan memperlihatkan video bagaimana cara menginstalasi sistem operasi dengan metode virtualisasi. Ya, kalian silakan perhatikan video ini baik-baik. Ya, lihat di video tutorial yang saya buat. Ini saya akan Ini suaranya sudah jelas. buat tutorial cara install Windows 10 yang perlu disiapkan adalah Ya, sebuah aplikasi VirtualBox, dan ketiga adalah file
isi dengan nama kita. Nah, ini diisi dengan nama. Jadi diisi dengan nama. Kemudian perbedaan Microsoft Windows. Windows. Kemudian ini baru pembuatan virtual machine-nya. Baru sekarang kita masuk ke instalasi sistem operasinya. Seperti itu yang diubah. Ya, kalau sudah di copy semua, ini nanti akan tertanggi ke semua. Ya, instalasi sudah selesai. Ya. Oke. Anak-anak sudah menyaksikan videonya tadi? Ya, Pak. Sudah. Kira-kira bisa dilakukan prakteknya? Bisa. Bisa. Nanti Bapak akan membagikan LKPD sebelum kita melakukan praktek. Ya, coba adik-adik nyalakan komputernya dulu. Sudah menyala? Ada yang bermasalah dengan komputernya? Tidak. Tidak ada. Ya, ya. Saya akan bagikan LKPD. Ya, anak-anak sudah dapat LKPD semua? Di LKPD itu Bapak sudah jelaskan bagaimana proses menginstalasi Windows lengkap dengan gambarnya. Nah, nanti ketika kalian mengerjakan sambil memperhatikan event, Bapak akan memberikan sedikit tutorialnya. Yang langkah yang pertama kita membuka virtual. Jadi kalian perhatikan di dalam saja. Sudah kelihatan logo seperti ini? Kita klik dua kali saja di sini di logo virtual. Kemudian baru saja, kemudian nama kita isi dengan nama. Nanti kalian tinggal mengisi nama, kemudian tipenya itu Microsoft Windows. Kemudian versinya nanti adalah Windows 10 64 bit. Kemudian lanjut. Oke, sampai di sini. Jadi kita klik skip saja. Skip. Kemudian di sini ini lisensi tab ini. Kalian lihat tombol next ini tidak bisa diklik. Kalau saya klik di sini tidak bisa. Supaya bisa diklik, kita tentang di sini. Baru tombol next-nya bisa terbuka. Di sini harus hati-hati karena di sini proses kita membagi hard disk. Kita klik yang sebelah bawah, custom install Windows 14 Advanced. Di sini hard disknya tadi 80 GB, kita bagi menjadi 2 saja. Karena kalau nanti terlalu bagi 3, terlalu kecil ruangnya. Kita bagi 2. Jadi kita isi di sini. Isi di bagian bawah ini dengan 40.000, kita bagi setengah-setengah saja. 40.000, kemudian apply. Kemudian pilih OK. Kemudian di sini kita klik lagi ini di yang bawah ini sisanya. Yang 40,9 ini. Kita pilih new. Kemudian apply saja. Baru setelah ini kita kembalikan dia di tab 2. Di tab 2 baru next. Sekarang proses instalasi
atau mengcopy filenya. Karena prosesnya di sini lama, jadi sekarang adik-adik silakan menjalankan prakteknya. Sudah berjalan? Ya.
Ada lagi yang kesulitan? Kelompok mana yang kesulitan? Sudah, masih proses Spotify. Oke, ada yang kesulitan lagi? Kelompok mana ya? Passwordnya kalau mau dikasih password juga, tapi nanti kalau kalian menggunakan password berarti nanti password itu harus diingat. Ya, next saja. Kalau tidak dikosongkan saja. Ada lagi kelompok yang mengalami kesulitan? Oke, anak-anak sudah selesai semua? Sudah. Oke, kalau sudah ada yang menemui kesulitan tadi? Ya, saya minta cukup 3 kelompok saja untuk melakukan presentasi. Nomor 1, silakan. Ya, di depan. Setelah melakukan diskusi, kami kesulitan di langkah 10, mengatur mesin virtual untuk pemilihan file Windows 10 ISO. Setelah kami berlatih, akhirnya proses berjalan sempurna dan kami berhasil menginstal Windows 10 dengan metode virtualisasi. Oke, sudah. Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil praktek kami. Setelah kami mengikuti langkah-langkah instalasi Windows 10 yang ada pada LKPD tadi, kami tidak mengalami kesulitan. Dalam menginstalasi Windows 10, kami membutuhkan hanya 20 menit untuk menginstalasi Windows 10. Ya, terima kasih. Kelompok 2, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Selamat pagi Bu Guru, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerjaan kami pada 5 juta menurut kementerian. Setelah kami mengikuti langkah-langkah instalasi yang ada pada LKPD, kami tidak mengalami kesulitan dalam instalasi Windows 10. Kami membutuhkan waktu 12 menit untuk menginstalasi Windows 10. Ya, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu untuk silakan kembali. Ya, oke. Anak-anak, saya melihat tadi ya paling ada beberapa langkah yang banyak keliru atau tetapi sejauh saya Bapak mengamati tadi sudah berjalan baik dan sudah berhasil menginstal Windows 10. Oke, setelah kita mempelajari mungkin ada yang memberikan pertanyaan atau mungkin mengalami kesulitan tentang materi tadi. Sudah bisa pahami semua? Sudah bisa paham. Sekarang saya minta 2 orang ya dari kelompok siapa memberikan kesimpulan dari materi
yang kita pelajari hari ini. Siapa mau memberikan kesimpulan? Ya Pak, Ya, maju. Ya, dari materi yang Bapak jelaskan, saya menunjukkan bahwa sistem operasi Windows 10 adalah sistem operasi yang bersifat unik dan merupakan salah satu perkembangan dari sistem operasi dari Microsoft dan memiliki cara pengoperasian yang mudah dan proses penginstalasian yang mudah. iya. Jadi terima kasih kepada saudara maju. Kita tepuk tangan dulu. Ada lagi yang memberikan kesimpulan? Ya, silakan. Saya menyimpulkan bahwa sistem operasi Windows 10 merupakan sistem operasi yang mudah dalam digunakan serta tidak terlalu susah untuk menginstal dan ini untuk digunakan. Iya, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu. Sekarang Bapak akan mengambil kesimpulan. Jadi dari apa yang sudah disampaikan oleh dua teman sekalian tadi, operasi berbasis GUI itu mudah dalam penggunaan. Sehingga di lab kita ini rata-rata semuanya menggunakan sistem operasi berbasis GUI. Jadi sistem operasinya bisa bervariasi, ada yang masih menggunakan Windows 7, ada yang Windows. Oke. Itu kesimpulan daripada materi yang kita pelajari hari ini. Sehingga nanti materi ini sudah memberikan gambaran buat kalian. Jadi bagaimana melakukan menginstalasi komputer baru, atau kalaupun tadi seperti masalah tadi komputer yang mengalami kerusakan atau sistem operasinya terkena virus, jadi bisa dilakukan prosesnya dengan menginstal ulang seperti langkah yang kita pelajari hari ini. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Sebelum kita mengakhiri, jadi saya akan memberikan post test untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materi yang Bapak sudah jelaskan tadi, atau kalian sudah melakukan prakteknya. Ya, anak-anak sudah? Ya, kalau sudah, kumpulkan bersama soal-soalnya. Jangan lupa yang kami ini juga dikumpulkan. Sudah semua? Oke. Jadi kita sudah melaksanakan tes untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materi yang sudah Bapak sampaikan. Dengan demikian, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Atau ada yang mungkin masih mau bertanya? Silakan. Tidak ada. Oke. Minggu depan kita akan mempelajari tentang menginstalasi driver pada komputer. Menginstalasi
instalasi driver pada komputer, karena setelah menginstalasi sistem operasi, kita akan melakukan instalasi driver daripada komputer. Oke, dengan demikian pelajaran kita hari ini sudah berakhir. Ya, saya minta ketua kelas untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini dengan doa.